Di dunia kita saat ini, perjudian merupakan hal yang menarik perhatian banyak orang. Praktik ini seringkali menjadi kontroversial karena dampaknya yang kompleks bagi individu dan masyarakat. Di Indonesia, meskipun diatur secara ketat oleh undang-undang, perjudian tetap menjadi kegiatan yang banyak diminati dan seringkali dilakukan secara online. Hal ini memunculkan berbagai perdebatan tentang moralitas, legalitas, serta dampak sosial dan ekonominya. Dulu di Jakarta pernah ada periode di mana perjudian itu dilegalin, tepatnya tahun 1960-an sampai awal 1970-an. Pada masa itu, Gubernur Jakarta yang bernama Ali Sadikin, dia melegalkan judi sebagai salah satu cara buat nambah pemasukan daerah. Jadi ada beberapa kasino resmi yang beroperasi di Jakarta. Bang Ali selaku gubernur berpendapat kalau uang dari perjudian bisa dipakai buat pembangunan kota. Misalnya pendapatan dari judi itu dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Dan memang pemasukan dari judi waktu itu lumayan gede. Tapi nggak semua orang setuju sama kebijakan ini. Banyak juga yang protes karena dianggap melanggar norma agama dan moral. Akhirnya setelah pro dan kontra yang lumayan berkecamuk, pada tahun 1973 perjudian di Jakarta resmi dilarang lagi. Jadi meski sempat legal, umur legalnya judi ini di Jakarta nggak panjang. Nah, kalau kita ngomongin tentang perjudian online secara spesifik kapan mulai terjadi, jadi di awal tahun 2000-an, internet mulai masuk ke Indonesia dan semakin banyak orang yang bisa mengaksesnya. Saat itu, perjudian online mulai dikenal oleh orang-orang yang hobi main judi. Dulu untuk main judi, orang harus pergi ke tempat-tempat tertentu atau kasino, tapi dengan adanya internet semuanya jadi lebih gampang. Banyak situs judi dari luar negeri yang mulai diakses oleh orang Indonesia. Situs-situs ini menawarkan berbagai macam permainan seperti poker, taruhan olahraga, dan permainan kasino lainnya. Karena masih baru, banyak orang yang penasaran dan mencoba main. Saat itu, regulasi atau aturan mengenai perjudian online belum begitu jelas. Jadi meskipun sebenarnya dilarang, banyak orang yang tetap main karena merasa aman dan gak ketahuan. Selain itu, teknologi internet yang masih berkembang membuat akses ke situs-situs judi online ini belum secepat dan semudah sekarang. Tapi bagi yang udah ngerti caranya, mereka bisa menikmati berbagai permainan judi hanya dengan duduk di depan komputer di rumah. Seiring waktu, jumlah pemain judi online makin bertambah karena kemudahan akses dan banyaknya pilihan permainan. Ini juga yang akhirnya membuat pemerintah mulai memperhatikan dan berusaha mengatur serta memblokir situs-situs judi online yang dianggap ilegal. Tapi di awal-awal bisa dibilang perjudian online berkembang cukup pesat karena banyaknya orang yang ingin mencoba hal baru ini. Total kerugian Indonesia akibat judi online pada tahun 2023 mencapai 327 triliun. Pada kuartal pertama tahun 2024, perputaran uang judi online sudah mencapai 100 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, selain kerugian ini, ada juga dampak-dampak dalam masyarakat yang juga mengganggu kondisi ekonomi. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini adalah kasus pembunuhan yang ada di wilayah Mojokerto, di mana seorang poluan yang disamarkan sebagai Bribtu FN membakar suaminya sendiri yang juga seorang polisi bernama Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Latar belakang beliau membunuh suaminya adalah lantaran konflik rumah tangga yang dipicu oleh uang. Dan lu tahu sendirilah kira-kira apa. Jadi Bribtu Rian ini memang suka banget main judi online sampai uang yang dia punya habis dan tersisa 800.000. Padahal dia masih punya 3 orang anak yang harus dibiayai. Nah, karena itulah diduga Bribtu FN ini emosi sampai tak terkendali dan akhirnya terlibat cekcok sampai harus terjadi insiden yang sebenarnya sangat disayangkan. Bribtu FN membakar suaminya hingga tewas. Nah, sebenarnya masih banyak banget kasus-kasus lain yang jadi gambaran dampak negatif akibat perjudian online ini. Nah, meskipun banyak banget kerusakan akibat dampak dari judi online ini, nyatanya pemerintah juga kesusahan buat nyelesain masalah ini. Ada beberapa faktor yang bikin judi online bakalan susah diberantas. Antara lain adalah yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bikin perjudian online susah diberantas karena banyak faktor. Internet sekarang gampang diakses di mana-mana. Jadi orang bisa main judi dari rumah atau bahkan dari ponsel mereka. Situs judi online juga sering beroperasi dari luar negeri. Jadi pemerintah Indonesia susah banget buat ngeblokir atau nangkep pelakunya. Selain itu, teknologi enkripsi dan pembayaran online bikin transaksi judi makin aman dan anonim. Orang bisa pakai metode pembayaran digital yang susah dilacak, jadi mereka bisa main tanpa takut ketahuan. Situs-situs ini juga sering ganti domain atau pakai server di negara lain biar nggak gampang diblokir.
Makanya penegakan hukum jadi makin rumit dan butuh kerjasama internasional yang kuat buat nangkep mereka. Faktor yang kedua adalah anonimitas. Anonimitas bikin perjudian online susah diberantas karena orang bisa main judi tanpa ketahuan identitas aslinya. Dengan teknologi sekarang, orang bisa daftar dan main judi pakai nama samaran atau pakai akun palsu. Mereka juga bisa pakai VPN atau jaringan pribadi virtual buat nyembunyiin lokasi mereka, jadi nggak gampang dilacak sama pihak berwenang. Pembayaran juga bisa dilakukan secara anonim lewat metode seperti cryptocurrency atau dompet digital yang nggak perlu identitas yang jelas. Jadi pemain bisa transaksi tanpa takut jejaknya ketahuan. Situs judi online juga sering punya sistem keamanan yang canggih buat lindungi data penggunanya. Jadi makin susah buat penegak hukum ngejar pelakunya. Anonimitas ini bikin banyak orang merasa aman buat terus main judi online meskipun ilegal. Faktor yang ketiga adalah keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi bikin perjudian online susah diberantas karena uang yang berputar di situ gede banget. Buat pemain, ada peluang buat menang duit banyak dalam waktu singkat. Ini bikin mereka tergoda buat terus main meskipun resikonya sangat besar. Buat operator atau pemilik situs judi, bisnis ini sangat menguntungkan mereka bisa dapetin banyak uang atau komisi atau fee tiap kali orang main. Keuntungan ini bisa dipakai buat ningkatin keamanan situs promosi besar-besaran atau bahkan nyogok pihak tertentu biar bisnisnya tetap jalan. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam ekosistem judi online seperti agen pengembang software dan layanan pembayaran juga dapat untung. Uang yang dihasilkan dari judi online ini seringkali masuk ke ekonomi bawah tanah, bikin semakin susah dilacak atau diberantas. Karena banyak yang dapat manfaat ekonomi dari sini, makin banyak yang juga terlibat dan berusaha melindungi bisnis ini dari upaya pemberantasan. Faktor yang keempat adalah kurangnya penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum bikin perjudian online susah diberantas karena beberapa alasan. Pertama, jumlah petugas dan sumber daya yang dimiliki buat ngurusin kasus-kasus perjudian online masih terbatas. Polisi dan pihak berwenang seringkali fokus ke masalah yang lebih nyata dan kelihatan, jadi perhatian ke perjudian online ini jadi berkurang. Yang kedua, teknologi yang dipakai buat perjudian online berkembang terus. Sementara kemampuan dan peralatan penegakan hukum buat ngejar teknologi ini sering ketinggalan. Jadi situs-situs judi bisa terus beroperasi dengan trik-trik baru buat ngumpet dari pantauan. Ketiga, ada juga masalah birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Buat memberantas perjudian online seringkali butuh kerjasama antara polisi, Kementerian Komunikasi, dan lembaga lainnya. Tapi kalau kerjasama ini nggak jalan dengan baik, penegakan hukum jadi nggak efektif. Terakhir, ada juga kemungkinan korupsi atau suap yang bikin beberapa oknum tutup mata atau bahkan melindungi operasi perjudian online. Semua faktor ini bikin upaya buat ngilangin perjudian online jadi makin susah dan rumit. Ada beberapa aspek yang menyebabkan perjudian di Indonesia susah banget buat dilegalkan. Ya, meskipun dengan punya opsi untuk dilegalkan, pemerintah bisa mengontrol transaksi perjudian dan negara bisa mendapatkan keuntungan dari sana, tapi ada beberapa faktor di negara ini jadi penghalang. Antara lainnya adalah yang pertama, aspek hukum. Di Indonesia, hukum yang mengatur perjudian itu ketat banget. Perjudian dianggap melanggar hukum dan ada undang-undang yang jelas-jelas melarangnya. Kayak KUHP yang mengatur hukuman buat yang ketahuan berjudi. Jadi kalau ketahuan main judi bisa kena pidana. Bahkan polisi sering banget ngadain razia buat nangkep orang-orang yang lagi berjudi. Dari sisi moral, mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam yang melarang keras perjudian. Dalam Islam, judi itu haram karena dianggap bisa merusak moral dan keuangan orang-orang. Selain itu, banyak yang percaya kalau judi itu bisa bikin kecanduan, nyebabin masalah keluarga dan ngeluarin duit yang harusnya bisa dipakai buat hal yang penting. Jadi gabungan antara aturan hukum yang ketat dan pandangan moral yang kuat bikin perjudian susah banget buat dilegalin di Indonesia. Meski ada yang bilang judi bisa ngasih pemasukan buat negara, tapi resiko dan dampak negatifnya bikin pemerintah nggak mau ambil resiko. Dengan tahu tentang fakta ini, gue harap lo jadi lebih aware dan menjaga diri lo sendiri dari perjudian yang bakal merugikan diri lo sendiri, bahkan mungkin orang lain. Judi itu ibarat jurang, sekali lo kecemplung lo bakal susah banget keluar, dan dampaknya bisa buruk buat kehidupan kita masing-masing. Nah, menurut lo, apa aja sih dampak-dampak atau cerita-cerita dari sekitaran lingkungan lo akibat main slot atau judi online ini? Coba komen di bawah dan ceritain pengalaman lo. Gue akan baca dan mungkin ke depan akan gue bahas lagi. Cerita tentang orang-orang yang terpuruk karena perjudian, biar bisa dipakai buat contoh di kehidupan kita masing-masing supaya kita nggak akan ngelakuin perjudian ini. Well, terima kasih, bantu langganan dengan klik subscribe di bawah video ini untuk dukung terus channel ini. Gua Judi, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!